Pagi-pagi, secangkir kopi hangat. Wah, rasanya udah jadi ritual wajib ya buat memulai hari. Tapi sadar nggak sih, di balik setiap tegukan itu ada sebuah drama besar yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, kali ini kita bakal bongkar pertempuran senyap antara kopi, gula, dan salah satu organ paling kerja keras di tubuh kita, hati. Pertanyaannya sebenarnya simpel aja. Kopi yang kamu minum tiap hari itu sebetulnya teman atau malah jadi musuh buat hati kamu? Ternyata nih, jawabannya itu tergantung banget sama apa yang kamu campurin ke dalamnya. Udah siap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, biar ceritanya runut, kita mulai dulu dari sang pahlawan. Secangkir kopi hitam murni. Jadi, pas kamu minum kopi tanpa tambahan apapun, dia itu nggak sekedar masuk ke perut, oh nggak. Dia lagi memulai sebuah misi super penting buat melindungi hati kamu. Nah, disinilah letak keistimewaan kopi. Coba lihat deh rute yang dia ambil. Beda dari makanan atau minuman lain, kopi itu punya semacam jalur tol pribadi yang langsung nyambung ke hati lewat vena porta. Artinya apa? Artinya, hati kamu dapat hak eksklusif, dapat first dips gitu, buat nyerap semua senyawa baik dalam kopi sebelum organ lain kebagian. Keren kan? Begitu sampai di hati, pasukan khusus dari kopi ini langsung beraksi. Anggota pertamanya namanya paraksantin. Gampangnya, anggap aja dia ini bodyguardnya hati. Jadi, pas kafein dipecah sama hati, muncullah si paraksantin ini. Tugas utamanya adalah ngerem pertumbuhan jaringan parut yang jadi cikal bakal pengerasan hati atau sirosis. Terus, ada lagi nih anggota timnya, duodinamis, asam klorogenat, dan kahweol. Mereka ini bukan pemain tunggal. Misi utama mereka itu buat manggil bala bantuan dengan cara ngeboost produksi glutathione, si master antioksidan alami di tubuh kita. Jadi bisa dibayangin, kopi ini kayak ngasih software update premium buat sistem detox di hati kamu. Jadi, kesimpulannya jelas banget ya. Misi kopi hitam murni itu komplit. Dia ngejaga hati biar nggak mengeras, ngeredam peradangan, memaksimalkan proses bersih-bersih, bahkan ngebantu hati buat bakar lemaknya sendiri. Benar-benar pahlawan sejati. Tapi, seperti dalam cerita bagus lainnya, selalu ada plot twist. Dan inilah dia plot twistnya. Sang penjahat muncul, seringnya sih dalam samaran yang manis banget, gula. Nggak peduli itu gula pasir, gula aren, atau sirup-sirupan, begitu dia masuk ke cangkir kopi kamu, seluruh alur ceritanya langsung berubah total. Tapi, biar lebih spesifik ya, biang keladinya itu bukan gula secara umum, tapi salah satu komponen utamanya, fruktosa. Dan ya, mau itu gula putih, gula merah, gula aren, semuanya itu kaya akan fruktosa. Inilah akar masalah yang sebenarnya buat hati kita. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Coba deh bayangin tubuh kita ini kayak perusahaan. Glukosa yang dari nasi atau kentang itu ibarat tugas umum yang bisa dikerjain sama semua departemen. Otot, otak, sel manapun bisa bantu. Tapi fruktosa, wah ini kayak proyek raksasa yang cuma bisa ditangani oleh satu departemen aja, hati. Kebayangkan betapa berat beban kerjanya? Lalu, apa dong yang terjadi pas si pahlawan kopi ketemu sama si penjahat fruktosa di medan pertempuran yang sama, yaitu hati kita? Yang terjadi adalah sebuah perang saudara metabolik. Analogi di layar ini, ngena banget. Kamu nyewa jasa kebersihan, yaitu si kopi, buat bikin hati kamu kinclong. Tapi di waktu yang sama, kamu juga bayar tukang lumpur, yaitu si gula, buat ngotorin lagi lantainya. Hasilnya apa? Ya nol besar. Sia-sia kan? Nah, secara ilmiah, ini yang terjadi di balik layar. Fruktosa itu maksa hati buat ngelakuin proses yang namanya de novo lipogenesis. Gampangnya, bikin lemak baru dari nol. Proses ini nyulut peradangan dan secara efektif nyabotase semua kerja bagusnya si kopi. Semua manfaatnya jadi hangus gitu aja. Oke, jadi udah jelas ya, kopi hitam murni itu kuncinya. Nah, sekarang saatnya kita naik level. Milih jagoan kopinya. Di arena perkopian ada dua petarung utama, Robusta dan Arabica. Kira-kira mana yang paling pas buat misi melindungi hati kamu? Pertama, kita kenalan sama Robusta, si preman pasar. Karakternya tuh lugas, to the point, tebel, pahit, dan punya tendangan yang kuat. Kafeinnya melimpah, nah ini nih yang ngasih efek melek instan yang khas banget. Terus di sudut lain ada Arabica, si anak senja. Wah ini karakternya lebih puitis, halus, kompleks, ada nuansa rasa buah-buahan dan wangi bunga gitu. Kafeinnya lebih rendah, jadi rasanya lebih lembut dan seringkali lebih nyaman di perut. Sekarang kita adu langsung ya, head to head. Robusta itu unggul di kafein. Dan ini yang menarik, kandungan antioksidannya ternyata sedikit lebih tinggi, yang artinya potensi perlindungannya juga sedikit lebih besar.
Tapi Arabica juga punya keunggulan lain. Kadar gula alaminya lebih tinggi, jadi dia punya rasa manis samar yang enak tanpa perlu ditambah gula lagi. Jadi ini soal pilihan pribadi aja, mau kekuatan perlindungan maksimal atau kenikmatan yang alami. Oke, satu hal terakhir yang krusial banget sebelum kita selesai, soal kemurnian. Kamu yakin kopi bubuk yang kamu seduh itu 100% biji kopi asli? Ada cara super gampang buat mastiinnya. Faktanya tuh gini, demi nakan harga, nggak sedikit loh kopi bubuk di pasaran yang dicampur sama jagung atau beras sangrai. Emang sih ini nggak beracun, tapi artinya kamu tanpa sadar menambahin karbohidrat ke dalam cangkir kamu, sesuatu yang justru pengen kita kurangi buat kesehatan hati. Tesnya ini bisa kamu lakuin sekarang juga di rumah, cuma butuh 3 langkah simpel. Pertama, siapin gelas isi air dingin. Kedua, taburin 1 sendok kopi bubuk di permukaannya. Ketiga, dan ini yang paling penting, jangan diaduk. Cukup diemin aja dan perhatiin apa yang terjadi. Nanti perbedaannya bakal kelihatan jelas banget. Kopi murni karena kaya akan minyak alami, dia bakal ngapung lebih lama di permukaan. Dan air di bawahnya bakal tetap bening. Sebaliknya, kopi campuran bakal cepat nyerap air kayak spons, langsung tenggelam dan bikin airnya seketika jadi keruh kecoklatan. Sesimpel itu. Jadi sekarang ceritanya udah lengkap. Dari kisah si pahlawan pelindung hati, siasat manis si penjahat, sampai cara bedain mana kopi asli dan mana yang campuran. Pertanyaan terakhirnya sekarang kembali ke kamu. Dengan bekal pengetahuan ini, gimana cara kamu akan memandang dan menikmati secangkir kopimu besok pagi?